wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Barakallahu akhwat, pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah belajar usul fiqh. Tapi ini belajar usul fiqh agak beda dengan Mandhumah Ahsanul Akhlaq ya akhwat. Kalau Mandhumah Ahsanul Akhlaq kalian semua insya Allah paham, kita bahasakan dengan bahasa semudah-mudahnya. eh Kemudian juga semua bisa mencatat, dan saya tahu ketika pas pelajaran di Mandhumah Ahsanul Akhlaq, antum antuna semua biasanya nggak lepas pena ya. Penanya dipegang terus, apa aja dicatat, masya Allah, alhamdulillah. Sampai sesuatu yang sifatnya tafasil, sampai yang rinci-rinci pun kalian tulis, masya Allah. Itu sebagai suatu hal yang luar biasa dan sesuatu yang cukup menarik. Saya ngomong sama Pak Ismar waktu itu di wisudanya, wisuda kemarin. Saya ngomong sama Pak Ismar yang ketika itu di samping saya. Pak Ismar, itu coba lihat. Baru kali ini ada wisuda, mereka yang peserta wisuda itu megang buku, megang pena, terus nulis faedah. Itu baru ada di RTUM itu. Yang nggak ada di sel RTUM, nggak ada. Masya Allah, itu nggak ada. Bahkan anak-anak Al-Islam apa ada, nggak ada. Dengan begitu. Selama ini tidak ada, saya melihat wisuda, peserta wisuda, baik wisudawan ataupun wisudawati bawa buku terus nulis faedah, nggak ada. Kecuali di RTUM. Dan itu adalah pemandangan yang sangat langka, Masya Allah. Terus Pak Ismar bilang, nah itu penuntut ilmu beneran kan. Ya, Masya Allah. Jadi memang anak-anak RTUM, Masya Allah, penuntut ilmu beneran. Kok boleh saya bahasakan penuntut ilmu beneran? Ya, barakallahu. Nah, adapun untuk usul fiqh, ahwat, usul fiqh ini bagian dari ilmu logika, bagian dari bagian dari ilmu bahasa. Jadi usul fikih itu adalah bagian dari ilmu ilmu kalam, ya. Dan ilmu kalam itu sendiri adalah ilmu bahasa. Jadi kalau kalian pernah dengar kata-kata ilmu mantik, ya, ilmu mantik itu ilmu logika, itu pun juga ilmu bahasa. Barakallahu fikum. Kemudian ilmu usul fikih ini ilmu yang di tadwin, kok boleh kita bahasakan di kodifikasi. Maksudnya itu dibuat, ya, nadoriyah itu ke bahasa kita apa namanya, teorisasi. Dibuat secara teoritis, tersusun dengan baik, ya, biasa disebut dengan tandir, at-tandir, pakai Allah, tandir. Jadi teorisasi sama taqwaid, perumusan, ya. Jadi perumusan dan tandir dan taqwaidnya itu pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah, dengan kitab beliau Ar-Risalah, ya, dengan kitab beliau Ar-Risalah. Tapi yang perlu dipahami dengan baik, ya, adalah yang perlu dipahami dengan baik adalah ilmu ushul fiqh itu secara teoritis memang baru, ya, terbukukan pada zaman Imam Syafi'i. Tapi secara praktik, ya, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, sejak zaman para sahabat, ya, itu sudah ada praktiknya, ya. Saya kasih contoh, contoh. Nanti dalam ilmu usul fiqh ada yang disebut dengan al-am wal khas. Al-am wal khas, ya. Jadi ada dalil umum, ada dalil khusus. Ya, ada dalil umum, ada dalil khusus. Nah, dalil yang umum jika tidak ada yang mengkhususkan maka diamalkan secara umum. Tetapi apabila dalil umum jika sudah dikhususkan maka yang diamalkan adalah
yang khusus. Saya kasih contoh biar biar bisa dipahami dengan baik. Fatimah radhiyallahu anha, ya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu pernah datang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pernah datang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq waktu menjadi khalifah, maka Fatimah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Rasulullah, mana bagian saya dari warisan tanah Fadak? Gitu. Mana bagian warisan saya dari tanah Fadak? Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya bagian, punya tanah di daerah Fadak. Fadak itu daerahnya orang Yahudi yang pada saat peperangan kemudian tanah itu menjadi ghanimah, harta rampasan. Kemudian tanah Fadak itu milik Rasulullah, tapi yang pengelolanya itu orang Yahudi. Nanti kemudian bagi hasil, ya. Nanti akhirnya bagi hasil. Ahwat, barakallahu fikum. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ketika itu minta kepada Abu Bakar untuk bagian tanah Fadak itu, bagian warisan tanah Fadak. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya, wahai Fatimah, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nahnu ma'syarul anbiya la nuras ma taraknahu shadaqah. Ya. Wahai Fatimah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa, ya, eh, kami para nabi itu tidak mewarisi. Kami para nabi tidak mewarisi. Ya. Ma taraknahu shadaqah. Apa yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah. Ya, coba perhatikan. Apa yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah. Ya. Jadi, akhwat barakallahu fikum, perhatikan. Fatimah radhiyallahu anha itu mengamalkan, ya, mengamalkan usul fiqh. Ngamalin apa? Al-amu yu'malu ala umumihi. Jadi dalil yang umum diamalkan sesuai dengan keumumannya. Nggak salah dong, Fatimah kan mengamalkan keumuman dalil bahwa namanya anak itu mendapatkan warisan orang tua. Ya nggak? Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengamalkan hadis khas. Hadis apa? Hadis khas. Hadis khusus. Hadis khususnya apa? Bahwa para nabi itu yang ditinggalkan bukan warisan, tapi sedekah. Jadi Anda, wahai Fatimah, nggak dapat warisan. Gitu. Paham, Ahwat? Ya. Jadi seperti itu. Jadi dari sini dipahami dengan baik, ya, barakallahu fikum, bahwa para sahabat pun mengamalkan apa? Usul fiqh. Cuman pada zaman sahabat tidak ada istilah am, tidak ada istilah khos, nggak ada. Ya, secara pengamalan ada, secara pengamalan ada, secara praktek ada, tapi secara teoritis belum ada. Paham ya, Ahmad? Pokoknya nanti kok nggak paham ngomong ya, ya, barakallahu fikum. Pokoknya kok nggak paham ngomong ya, nanti tanya aja, barakallahu fikum. Dan nanti kalau misalkan ada ujian, nanti ujiannya saya buat gampang, segampang-gampangnya. Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Oke? Nah, jadi terkait dengan usul fikih seperti itu. Kemudian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, saya diberi amanah oleh guru kita Syekhuna Dr. Ahmad Izan An-Najah untuk mengajarkan kitab Al-Waraqat. Ya. Al-Waraqat ini kitab usul fiqh, ya. Usul fiqh pada abad 5 Hijriah, ya. Pada abad 5 Hijriah.
Jadi akhwat barakallahu fikum, eh Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, penulis kitab Al-Waraqat. Namanya juga Al-Waraqat ya kan? Warokoh, warokoh artinya apa? Warokotun. Warokotun artinya daun. Arti yang lain apa? Kertas, lembaran ya. Nah, warokot berarti lembaran-lembaran ya. Jadi beberapa lembar saja. Beberapa lembar. Jadi al-waraqat artinya ya beberapa lembar ya ilmu usul fiqh. Nah, jadi ditulis oleh seorang imam besar dari mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Abdullah Ibn Yusuf Ibn Muhammad Al-Juwaini. Ya, barakallahu Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Ya, Al-Juwaini. Kok nggak bisa apal pin-pinnya nggak apa-apa. Ya. Minimal Al-Juwaini gitu. Ya, apa namanya? Minimal Al-Juwaini. Barakallahu fikum. Nah, Al-Juwaini ini dari daerah Juwain. Ya. Dari daerah apa? Juwain. Ya, barakallahu fikum. Dari daerah apa tadi? Juwain. Nah, Juwain ini dari daerah Naisabur atau Nisabur. Ya. Jadi daerah Naisabur itu, akhwat, kalau sekarang itu masuk bagian Irak. Maaf, masuk bagian Iran. Ya. Masuk bagian Iran dan itu termasuk bukan Jazirah Arab. Sudah bukan masuk dari bagian Jazirah Arab. Itu udah masuk ke Persia. Gitu. Jadi memang Imam Al-Juwaini ini orang Persia. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Imam Al-Juwaini ini, saya mau menceritakan dulu Imam Al-Juwaini tentang Imam Al-Juwaini. Karena kalau cerita kayak gini ya nggak harus dicatat ya. Tapi kalau mau dicatat ya nggak apa-apa juga sih. Jadi Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, beliau eh, hidup di abad 5 Hijriah. Paham nggak kalian apa maksudnya abad 5 Hijriah? Jadi gini, Ahwat, saya kasih tahu. Nah, yang dimaksud dengan abad 5 Hijriah, abad 6 Hijriah, abad 7 Hijriah, itu maksudnya adalah kalau lebih dari apa namanya 400 Hijriah, berarti itu udah abad 5. Paham ya? Misalkan 401 sampai 400 ya sampai 500 lah. Itu berarti abad 5 Hijriah. Atau 401 sampai 499 itu namanya abad 5 Hijriah. Kenapa? Pokoknya udah lebih dari 400 Hijriah berarti udah masuk ke abad 5 gitu. Ya. Misalkan kok dibilang abad 10 Hijriah gitu. Abad 10 Hijriah. Kalau abad 10 Hijriah berarti ya 1001 hingga 1099 Hijriah gitu. Dan seterusnya. Paham ya, Ahmad? Iya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Al-Juwaini rahimahullah, beliau guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Ya, ayahnya sendiri. Ayahnya namanya Abdullah bin Yusuf. Jadi ayahnya beliau itu seorang ulama besar juga. Ya, seorang ulama besar juga. Jadi ulama besar juga, yang ahli fikih juga, yang ahli usul juga, yang dan ahli ilmu-ilmu yang lain. Ya, itu apa namanya? Itu dulu. Ajakin. Baik, barakallahu. Nah, kemudian nah,
Jadi apa namanya? Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah belajar pertama kali dari siapa tadi? Dari ayahnya. Ya. Jadi dari ayahnya aja udah alim. Ya, dari ayahnya aja sudah alim. Ya. Makanya pantas lah kalau anaknya jadi alim. Kemudian Imam Juwaini ini belajar rata-rata ke apa namanya ke Naisabur dulu, ya. Kemudian ke salah satu daerah namanya Muaskar. Kemudian beliau juga sempat berada di Mekah dan Madinah itu 4 tahun. Ya. Meskipun beliau orang Persia, tapi pernah juga tinggal di Mekah, ya, itu 4 tahun. Nah kemudian di Mekah itu beliau itu menjadi mufti, menjadi pengajar sekaligus mufti di Mekah. Nah karena beliau ngajar di Mekah, memberikan fatwa di Mekah, ya, menjadi tempat bertanya orang-orang Mekah, ya. Bahkan orang yang berkunjung ke Mekah itu semuanya bertanya kepada beliau. Jika ada masalah fikih, ada masalah apapun, tanyanya ke Imam Juwaini. Akhirnya beliau dijuluki Imamul Haramain. Ya, dijuluki apa? Imamul Haramain. Jadi imamnya dua haram. Imamnya dua kota suci. Imam dua kota suci. Jadi Al-Juwaini ini ya Imamul Haramain Al-Juwaini gitu ya. Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi biasanya nanti di mana-mana tempat ya, nanti di mana-mana buku, di mana-mana kitab ya, di mana-mana daurah, di mana-mana apa, pasti nanti Al-Waraqat li Imamil Haramain Al-Juwaini gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu udah menjadi satu satu julukan yang sudah melekat pada beliau itu. Sama kayak misalkan Ibnu Taimiyah misalkan. Ibnu Taimiyah. Jika dikatakan Ibnu Taimiyah, maka julukan yang paling melekat apa? Maka julukan yang paling melekat adalah Syekhul Islam, gitu ya. Syekhul Syekhul Islam kan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalkan. Itu udah melekat pada pada Ibnu Taimiyah ya, pada nama Ibnu Taimiyah. Contoh lain, Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, Imam Ghazali itu punya gelar yang melekat pada nama beliau yang sulit dipisahkan yaitu Hujjatul Islam gitu. Hujjatul Islam. Jadi Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ya, itu sebenarnya bukan nama beliau ya kan itu. Nama beliau Muhammad. Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad ya At-Tusi Al-Ghazali. Ya. Sama kayak Imam Ibnu Jazari itu kan Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Iya, barakallahu fikum. Kalau Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam bukan namanya Ibnu Taimiyah itu gelar. Ibnu Taimiyah pun bukan nama aslinya. Nama aslinya Ahmad. Ya. Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Khadir Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ya, barakallahu fikum itu eh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali. Imam Al-Juwaini rahimahullah tadi nama apa namanya? Nama beliau Abdul Malik ya, nama aslinya Abdul Malik. Kemudian dikenalnya Al-Juwaini, gelarnya Imamul Haramain, gitu ya. Ya, nama aslinya siapa? Abdul Malik. Kemudian terkenalnya dengan Al-Juwaini. Lakopnya, gelarnya Imamul Haramain. Ya. Nah, kemudian beliau keliling ya, menuntut ilmu itu keliling ya. Kemudian setelah itu berteman dengan Umaro ya, di antaranya Abu Nasr Al-Kindi. Itu para ulama berteman dengan Umaro nggak apa-apa, silakan dia yang mempengaruhi bukan yang dipengaruhi ya. Kemudian akhirnya setelah 4 tahun di Mekah, beliau kemudian ke Irak.
akhirnya bertemu dengan seorang amir, ya. Ada seorang amir, seorang gubernur kalau bahasa kita, seorang gubernur namanya Al Hasan ibn Ali As-Saljuqi, ya, dari Bani Saljuk. Al Hasan bin Ali As-Saljuqi. Nah, Al Hasan bin Ali As-Saljuqi ini punya satu gelar namanya Nidhamul Muluk, ya, Nidhamul Muluk. Nah, Nidhamul Muluk ini membuatkan kalau bahasa kita madrasah, ya. Tapi madrasah ini lebih tepatnya bukan madrasah tapi jamiah itu, universitas. Ya, dibikinin universitas ya. Yang nanti disebut dengan Madrasah Nidhamiyah, Al-Madrasah An-Nidhamiyah, ya. Jadi Madrasah Nidhamiyah ini dibangun oleh Nidhamul Muluk. Nah, guru besarnya adalah Al-Imam Al-Juwaini, ya. Al-Imamul Haramain Al-Juwaini, gitu. Nah, Al-Juwaini kemudian ketika itu belajar kepada beliau banyak orang, sampai 500 orang. Nah, murid terbaik Imam Juwaini siapa? Nah, murid terbaik Imam Juwaini yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu, ya, yang tadi kita sebut Hujjatul Islam, ya. Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullah. Dari Persia juga, Imam Ghazali itu dari Persia juga, ya. Tapi kemudian harus dipahami akhwat barakallahu, Imam Ghazali itu bukan bukan apa ya? Bukan kayak yang digambarkan oleh sebagian orang itu punya ilmu sihir, punya ilmu nujum, kayak dukun gitu, punya mantra-mantra, nggak ada itu. Itu kitab-kitab yang di iftira, ya, iftira itu yang di reka-reka, ya. Jadi sebenarnya itu bukan karya beliau, tapi dinisbatkan kepada beliau. Itu nggak ada. Imam Ghazali rahimahullah beliau seorang alim, seorang faqih, seorang filsuf, ya, seorang ahli filsafat, seorang mutakallim, ya, ahli kalam, juga seorang eh, apa namanya, mutasawwif, seorang sufi, ya, ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu masih ahli tazkiyatun nafs, ya, dan seterusnya. Ya, nanti pada akhirnya Imam Al-Juwaini rahimahullah ketika meninggal dunia, nanti guru besar di Nidhamul Muluk, di Nidhamiyah tadi, Imam Ghazali, ya. Jadi nanti yang menjadi penerus Imam Juwaini itu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, cuman di kalangan orang awam Imam Ghazali itu lebih terkenal daripada Imam Imam Juwaini. Padahal Imam Juwaini itu guru besarnya Imam, ya, Imam Ghazali. Sampai orang Indonesia aja banyak yang namakan Ghazali, 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 ya kan? Pak Ghazali, Pak, ya, bahkan Gonzales aja masuk Islam jadi Ghazali, gitu kan? Iya, barakallahu fikum. Nama Ghazali ini banyak sekali di Indonesia, ya. Karena beliau sangat terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Ya, yang lebih tepat Ihya Ulumuddin, ya, dengan kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Oke, baik, barakallahu fikum. Terus beliau juga punya Imam Juwaini juga punya eh juga punya murid besar juga, ya. Jadi ulama besar juga. Temannya Imam Ghazali namanya Imam Ilqiyah Al-Harrasi, ya. Ilqiyah Al-Harrasi. Ilqiyah itu julukan juga, ya. Ilqiyah itu kok bahasa kita kayak kok di sini kiai gitu ya. Ilqiyah Al-Harrasi. Imam Ilqiyah Al-Harrasi ini punya kitab, ya, punya kitab judulnya Ahkamul Quran, ya. Ahkamul Quran. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i nanti kalau pengen belajar, ya, hukum-hukum yang langsung diambil dari Quran, maka dalam hal ini Imam Ilqiyah Al-Harrasi. Apakah nanti dalam madhab yang lain ada juga ada, ya.
Nanti ada dalam madzhab Hanafi ada seorang ulama namanya Al-Jassas. Ya. Namanya siapa? Al-Jassas. Nah, Imam Al-Jassas eh, rahimahullah itu punya kitab juga namanya Ahkamul Quran, ya. Tapi dalam madzhab Hanafi, ya. Al-Jassas. Kemudian nanti dalam madzhab Maliki juga ada eh, apa namanya? Namanya Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi ada alnya. Al-Maliki. Ya. Beliau nanti punya kitab Ahkamul Quran. Jadi Ahkamul Quran menurut madzhab Maliki. Empat Hambali ada juga ada, tapi naskahnya udah hilang. Ditulis oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain Al-Farra. Imam Abu Ya'la nanti punya kitab Ahkamul Quran juga, tapi mahtutatnya itu udah hilang. Mahtutat itu kok bahasa kita manuskrip. Manuskrip itu dokumen-dokumen lama gitu. Dokumen-dokumen lama, dokumen apa? Kuno gitu ya. Ya mungkin tulisannya juga gede-gede gitu. Kurang-kurang jelas gitu. Jadi aneh yang bisa mempelajari itu biasanya ahli-ahli tahqiq. Kalau bahasa kita sekarang itu filolog, ya seorang filolog pakai G. Jadi nanti ada ilmu namanya ilmu filologi. Ilmu filologi itu ilmu manuskrip, ya. Baik, barakallahu. Ya gitu, Ahmad. Ini terkait dengan Imam Al-Juwaini seperti itu. Ya. Nah, Imam Juwaini itu punya kitab-kitab juga, ya. Punya kitab-kitab juga. Tapi yang terkenal, ya, sependek yang saya tahu, ya, atau yang saya hafal itu Al-Imam Imam Haramain punya Al-Warakat ini. Selain itu juga punya pada Nihayatul Matlab, ya. Ada satu kitab 20 jilid. Ya, ada kitab 20 jilid namanya Nihayatul Matlab, ya. Namanya aja ngeri itu, ya. Namanya ngeri. Nihayatul Matlab itu. Nihayatul Matlab itu kok bahasa kita apa? Akhir pencarian gitu ya. Mm-mm. Jadi akhir akhir pencarian. Jadi kalau udah belajar kitab itu ya udah sudah terakhir pencarian itu, ya. Jadi memang para ulama itu kalau apa namanya ngasih nama itu kadang namanya ngeri gitu ya, menunjukkan ih masya Allah gitu. Itu ngeri itu bahasa sekarang ya. Nihayatul Matlab. Nanti ada kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah menulis kitab Al-Mughni. Namanya aja ngeri tuh, Al-Mughni, bikin kaya gitu ya. Ya bikin kaya. Nanti kalau pengen kaya ilmu udah baca Al-Mughni gitu. Nanti kalau dalam madzhab Syafi'i ada Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Apa namanya? Mengkayakan orang yang butuh, ya. Orang butuh nanti seperti itu. Nanti ada kok ada madzhab Hambali ada Al-Muntaha, ya. Imam Ibnu Najjar Al-Futuh punya kitab Al-Muntaha. Al-Muntaha ini artinya kan ujung ya. Artinya apa? Ujung, muntaha, habis, ujung. Udah ujung gitu. Ya, kitab udah ujung. Tapi ternyata habis kitab udah ujung, nanti setelah Imam Ibnu Najjar ada seorang ulama namanya Mar'i bin Yusuf Al-Karmi. Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karmi itu punya kitab judulnya apa? Ghoyatul Muntaha. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Suara saya masih terdengar, Ahmad? Iya. Masih jelas ya suara saya ya? Baik, barakallahu fikum. Masih Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, oke. Terus usul fiqh, ya.
Usul fiqh ini pembagian apa? Inti dari usul fiqh ya. Inti daripada usul fiqh itu adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum ya. Metode istinbat hukum. Kalau boleh dibahasakan ya, metode merumuskan hukum. Nah, gitu ya. Jadi kalau usul fiqh itu metode merumuskan hukum. Itu usul fiqh. Kalau fikih ya, hasil dari perumusan hukum. Nah, ya. Kalau fikih apa, Ahmad? Hasil dari perumusan hukum. Ya. Jadi barakallahu fikum. Nah, kalau ya, jadi satu kaidah usul fikih bisa untuk banyak dalil. Ya, itulah disebut dengan adillah al-ijmaliyah. Ya, al-adillah al-ijmaliyah. Jadi usul fikih itu selalu dikaitkan dengan al-adillah al-ijmaliyah. Jadi adillah ijmaliyah itu dalil-dalil global. Namanya dalil global, namanya juga global, banyak hal, ya, banyak hal. Jadi satu kaidah fikih bisa untuk banyak dalil. Faham ya, Ahmad? Itu yang disebut dengan dalil global. Jadi usul fikih itu adalah dalil global. Tadi saya sudah bilang, usul fikih adalah dalil global. Apa yang maksudnya dalil global? Yaitu satu kaidah bisa untuk banyak dalil. Satu kaidah bisa untuk banyak dalil. Apa maksudnya satu kaidah untuk banyak dalil? Misalkan al-am wal khas. Al-am wal khas tadi. Saya sudah sedikit cuplikkan di awal. Al-am wal khas ini apakah hanya untuk ya? Apakah hanya untuk toharoh saja? Enggak. Ada untuk bisa untuk toharoh, bisa untuk sholat, bisa untuk haji, bisa untuk apa dan banyak hal gitu. Dalam banyak dalam banyak hal ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Misalkan mutlak dan muqayyad gitu. Ada kata-kata mutlak ya, ada kata-kata muqayyad ya yang dikaitkan gitu ya. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Nanti misalkan ada nasih dan mansukh ya. Nasih dan mansukh juga sama ya. Apa namanya? Untuk banyak dalil gitu. Untuk banyak apa? Untuk banyak dalil. Ya, barakallahu fikum. Bisa untuk dalil ini, dalil itu gitu. Sebagai contoh ya, at-ta'am ya, alladzi massadhun nar. Hal yubtilul wudu ya, gitu ya. Makanan yang disentuh oleh api ya, apakah membatalkan wudu? Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian habis wudu ya, habis wudu kalian makan gorengan gitu. Itu kan massadhun nar ya, atau makan sate misalkan. Yang dibakar-bakar gitu, yang digoreng, yang dimasak, termasuk yang digodok ya, yang direbus itu termasuk masadun nar gitu. Kalian makan gorengan batal nggak wudhu kira-kira? Ahwat coba dijawab biar nggak ngantuk. Enggak. Berarti tukang makan gorengan kalian. Waalaikumsalam. Kenapa enggak gitu kan? Iya karena dalilnya mansuh. Ya dalilnya apa? Mansuh. Jadi dulu apa namanya ada larangan itu ya. Tawaduk mimma masadunar. Wudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Ya kan gitu. Tapi ternyata Rasulullah dan para sahabat ya ternyata mengamalkan hal itu. Ya, maksudnya makan dari apa-apa yang disentuh oleh api, habis makan apa ternyata mereka langsung wudhu. Langsung apa? Langsung sholat. Berarti mansuh. eh, Syekh Profesor Dr. Muhammad Sayyid Al-Musayyar ya, dalam kitab beliau ya, Al-Fiqh Al-Muyassar. Beliau namanya
Profesor Muhammad Sayyid Musayyar punya kitab Al-Fiqih Al-Muyassar. Ya, dalam bukunya beliau mengatakan bahwa itu semua udah mansukh ya. Jadi kalau makan apa-apa ya apa nggak apa-apa, nggak batal. Kecuali makan daging unta ya. Barakallahu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa makan daging unta itu apa wudu ya. Eh, ya Rasulullah ana tawaddau min lahmil ghanam? La. Ya, ya. Hal natawaddau min lahmil ibil? Qala na'am ya. Apakah kita perlu berwudu setelah makan daging unta? Kata Rasulullah, na'am. Ya. Tapi itu pun khilaf ya, di antara para ulama masih khilaf ya. Dalam madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i nggak batal. Tapi kalau dalam madzhab Hambali batal ya. Jadi aklu lahmil ibil itu yubtilul wudu dalam madzhab Hambali. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi itu ya mungkin apa namanya madzhab Hambali dalam hal ini mengamalkan al-amal khas ya. Al-amal wal khas ya. Baik, barakallahu fikum. Eh, Kalau ada madzhab Syafi'i nggak batal. Jadi nanti kalian kalau makan daging unta, barakallahu, nanti kalian ke Saudi makan daging unta misalkan, ya udah nanti nggak perlu wudu. Ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i, madzhab jumhur bahkan tadi saya sudah sampaikan. Baik, barakallahu. Itu sebagai contoh ya. Tapi contoh yang lain mansukh juga, nasih dan mansukh juga misalkan, itu kan dalam bab wudu tadi. Nah, karena usul fikih itu global, ya, maka bisa untuk banyak dalil, maka bukan hanya dalam wudhu saja, maka juga dalam hal yang lain juga, misalkan dalam kurban, ya. Misalkan kata Rasulullah SAW, ya, janganlah di antara kalian ada yang menyisakan daging di rumahnya lebih dari 3 hari, gitu, ya, gitu ya. Ada yang jangan lebih dari 3 hari. Makanya para sahabat ketika itu habis kurban, dagingnya langsung dibagi-bagiin. Ternyata tahun depan Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah kami hanya hanya boleh 3 hari aja? Ya, kata Rasulullah, enggak. Ya, saya perintahkan kalian pada masa itu karena waktu itu ada tamu. Ya, sekarang ya, kulu wa ataimu wa dakhiru. Kulu wa ataimu wa dakhiru. Makanlah, berilah makan dan simpanlah. Ya, kulu wa ataimu wa dakhiru. Jadi menyimpan daging kurban apakah tidak boleh? Tidak bolehnya sudah dimansuh ya. Dimansuh itu dihapus ya akhwat. Jangan-jangan saya ngomong dimansuh karena nggak paham. Dimansuh itu dihapus ya. Dimansuh itu dihapus. Sudah hukum hukum tidak bolehnya itu udah dihapus. Sehingga apa? Yang diamalkan adalah nasikhnya yang penghapus. Yaitu kata Rasulullah, makan, berilah makan dan simpanlah. Sehingga nanti kalau seseorang korban misalnya daging korbannya itu disimpan sampai berapa lama hukumnya boleh, dibikin dendeng hukumnya boleh, dibikin apa namanya, dibikin apa namanya, apa sih, berapa itu yang dijual-jual itu di Alfamart, lupa saya namanya, eh, apa sih, lupa, mohon maaf. Jadi seperti itu. Apa Abon, apa abon, apa kornet bukan, Ustaz. kornet, iya kornet, wah pinter amat nih kalau masalah makanan. Allah Akbar. Ya kornet, bener kornet. Jazakillah khair. Barakallahu. Ya abon ya boleh lah, abon. Iya, kornet, dibikin kornet boleh. Ya, dibikin apa tadi? Abon boleh. Dibikin dendeng boleh ya.
Kenapa begitu? Barakallahu karena tadi kulu wa ataimu wa dakhiru. Itu contoh nasi Pak Mansuh. Nah, itu usul fikih kayak gitu, akhwat. Jadi usul fikih itu kaidahnya satu tapi untuk banyak dalil. Untuk banyak apa? Dalil. Ada pun kalau fikih, ya. Kalau fikih itu hasil dari apa tadi? Hasil dari perumusan, ya, rumusan hukum. Hasil dari apa metode rumusan hukum gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, misalkan apa namanya? Contohnya eh ya banyak ya tentunya. Misalkan wudhu adalah syarat, ya, wudhu adalah syarat sholat misalkan. Itu apa namanya? Itu kata wudhu adalah syarat sholat. Itu udah kesimpulan hukum. Itu udah kesimpulan apa? Kesimpulan hukum. Nah, fikih itu disimpulkan dari al-adillah at-tafsiliyah. Al-adillah at-tafsiliyah. Ya. Apa itu adillah tafsiliyah? Dalil yang spesifik, ya. Dalil yang spesifik. Apa itu dalil spesifik? Dalil yang khusus ya itu aja dalilnya gitu. Ya. Bukan dalil global, ya, bukan dalil global ya dalil itu namanya spesifik, ya kan? Atau apa namanya dalil yang sifatnya dalil parsial gitu ya, dalil yang spesifik. Contoh tadi itu wudhu adalah syarat sholat. Berarti apa? Ada dalil khususnya dong, ada dalil spesifiknya, ada. Contohnya eh, apa namanya? Ida apa namanya? Gimana hadisnya? Layak balullah ya. Layak balullah sholata ahadikum ida ahdatha hatta yatawaddo. Dalam hadis yang lain, layak balullahu sholata muhdithin ya hatta tawaddo. Ya. Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas ya apa sampai dia berwudu ya berarti berarti ini adalah maka disimpulkan syarat ya syarat sholat adalah wudu ya syarat sholat adalah wudu maka itu kalau orang itu em, misalkan gini kalian belum wudu tadi misalkan eh, buang angin ya atau muntah yang banyak ya atau apa namanya tidur ya gitu ya atau menyentuh ya, ya lawan jenis dengan syahwat gitu ya misalkan itu kan pembatal wudhu ya dan seterusnya kok nggak tanpa syahwat ya misalkan nanti kalian naik busway kan sebentar lagi ada itu tuh ada apa namanya ada book fair ya kalau kalian datang ke book fair tiba-tiba sentuhan sama lelaki gitu tanpa sengaja gitu tanpa sengaja batal wudhu nggak kira-kira ya. Gimana Ahwat batal lu nggak sengaja dan siapa juga yang mau sengaja kan gitu batal nggak Ahwat Batal. batal batal menurut madzhab Syafi'i ya kalau madzhab Syafi'i batal benar batal kalau dalam madzhab Hambali dan Maliki nggak batal kecuali disertai syahwat kalau dalam madzhab Hanafi nggak batal sama sekali mau ada syahwat mau nggak ada syahwat nggak batal ya. Karena aula mastumun nisa itu artinya bukan lams tapi al- ya, ma bukan hanya sekedar lams tapi lebih daripada itu ya barakallahu fikum jadi seperti itu apa namanya misalkan kalian mengambil madzhab Syafi'i dalam hal ini sebentar ya Ahmad
Ya, gitu ya. 6. Misalkan kan mengambil madzhab Syafi'i, misalkan batal, ya kan gitu. Berarti kan batal, kok batal wudhu berarti dalam kondisi hadas, bukan dalam kondisi suci. Terus kalian tiba-tiba sholat, weh, ya kan tuh. Habis sholat baru, ya, sebentar. Baik, barakallahu mohon maaf. Kita lanjut ya. Ternyata, ya, ternyata kalian sholat, weh, ya, ternyata apa? Sholat, weh, sholat duhur. Habis selesai sholat duhur, kalian baru ingat, ya Allah, tadi kan batal, belum wudhu, tapi udah selesai. Apakah kalian harus mengulang sholat duhur kalian itu, atau diampuni? Karena kan lupa. Gimana, Ahmad? Ngulangi apa enggak? Ngulangi, ngulangi, oke. Ada pendapat yang lain? Nggak apa-apa, ini ikhtilaf fuqaha. Ya, ngulangi. Sepakat nih. Asrama Kelut, sepakat kalian? Ngulangi. Naam. Barakallahu fikum. Mozart. Asrama Mozart. Ngulangi enggak? Ulang Ustaz. Ngulang. Ikut-ikutan aja sama Kelut. Ya, barakallahu fikum. Misalkan gitu ya. Maka apa namanya? Jawabannya benar, ya. Kalian ngulang. Kenapa? Karena Allah tidak menerima sholat orang yang beradas, orang yang belum wudhu, ya. Apa namanya? Orang yang belum wudhu, kemudian apa? Belum wudhu, kemudian apa? Lupa, ya. Maka mau kan meskipun lupa tadi sholatnya dalam kondisi tidak wudhu, maka tetap ngulang. Ya, oke. Misalkan eh misal lain, kalian nanti kalian punya adik, punya anak, ngompol, gitu ya. Terus kalian gendong. Habis begitu kalian sholat dalam kondisi memakai baju yang najis, gitu. Habis selesai najis, ya, apa? Selesai najis. Kalian setelah selesai sholat nih, lupa tadi pakainya baju yang najis, begitu. Tadi kan habis gendong dede gitu, bukan najis gitu. Atau kalian kena comberan gitu ya. Kemudian setelah itu sholat gitu, lupa. Setelah selesai sholat baru ingat. Nah, apakah kalian perlu mengulangi sholat kalian? Ulang. Nah, oke, sepakat nih, Kelut. Ya, ya, baik. Mozart. Ya, sepakat ulang Ustaz. Ulang, ya, oke. Jadi bening, ulang. Oke, baik, Barakallahu. Jadi jawabannya ya nggak ngulang, ya. Jawabannya nggak mau ngulang. Itu pendapat yang saya ambil ya. Itu pendapat yang saya ambil Barakallahu dan
dalam hal ini saya pribadi mengambil pendapat yang difatwakan resmi oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Jadi kalau lupa hadas ulang, lupa najis nggak ngulang. Saya ulangi ya, Ahmad. Lupa hadas ngulang. Lupa hadas ngulang. Lupa najis nggak ngulang. Ya. Kok begitu? Ya. Kok begitu? Ya. Syekh bin Baz rahimahullah punya dalil ya, dalam hal ini. Jadi kalau suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sholat ya pakai sandal, ya pakai sandal gitu. Kemudian setelah pakai sandal itu beliau apa namanya eh, sandalnya itu najis. Baru kemudian ketika itu diberitahu oleh Jibril, terus dilepas gitu. Di sholat tengah-tengah sholat itu dilepas gitu. Nah, barakallahu artinya kalau kalau nggak sah, ya kan? Tentunya kan diulang sejak awal, gitu. Tentunya diulang sejak awal, bukannya dilepas, gitu. Kalau kalian di tengah-tengah sholat itu tahu, oh iya tadi kan apa namanya dalam kondisi baju ini kena najis, ya udah kalian batalkan sholat kalian pada waktu itu, ya. Kecuali jika memang baju kalian bisa dilepas. Misalkan kalian yang pakai kerudung besar, tapi di sisinya juga pakai apa namanya pakai mukena misalkan gitu, mukenanya ternyata dipegang sama dedek yang najis gitu, ya udah lepas aja mukenanya lanjut sholat, misalkan begitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa dilepas maka kalian harus batalkan batalkan sholat kalian. Iya, barakallahu fikum. Oke ya. Tadi yang saya kalau lupa najis nggak ini nggak perlu diulang. Iya, itu diampuni. Bahkan sebenarnya sebagian ulama sendiri juga mengatakan bahwa kalau lupa hadas juga nggak ngulang, ya. Juga tidak ngulang. Tapi yang diamalkan oleh para salaf itu lupa hadas itu ngulang gitu. Apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya suatu ketika setelah sholat subuh beliau itu tertawa. Ya, terus para sahabat bertanya ma'at hakaka ya Amirul Mukminin, apa yang buat engkau ketawa wahai Amirul Mukminin? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, saya menjadi imam kalian padahal tadi saya itu junub dan belum mandi. Maka kata Umar bin Khattab, "Yaudah kalau gitu kalian di sini saya." Maka Umar bin Khattab ketika itu mengulangi, ya kan, mengulangi sholatnya tapi tidak memerintahkan para makmumnya untuk mengulangi, ya. Barakallahu fikum. Ini sangat jelas bahwa lupa hadas itu mengulangi mengulangi. Tapi kalau lupa lupa najis tidak mengulangi. Karena memang tidak ada dalil khusus dalam hal ini. Ya, barakallahu fikum. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum. Eh, kita lanjut ya. Jadi tadi Ahwat, kalau fikih tadi apa? Dalilnya apa? Spesifik gitu. Kalau dalam masalah itu ya berarti dalilnya dalam masalah itu, ya. Kalau dalam masalah tadi misalkan korban ya dalilnya dalam masalah korban gitu. Nggak bisa dalil wudhu kemudian di korban nggak bisa, gitu ya. Apalagi kok tadi itu am dan khos ya bisa untuk fikih muamalat pun bisa. Nasih mansuh untuk muamalat pun bisa, ya. Dan seterusnya. Ahwat ya, barakallahu fikum. Abi dimakan dulu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Makan dulu. Ya, ya makasih ya, Dek. Ya, Dek. Aduh, udah. Ya, baik barakallahu fikum. Ya. Baik. Oke, baik barakallahu fikum. Apa tadi saya ngomong?
Itu usul fiqh seperti itu akhwat ya, barakallahu fikum. Jadi ketika pas kita mempelajari usul fiqh, berarti kita mempelajari bagaimana cara apa tadi? Merumuskan merumuskan hukum. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah usul fiqh itu antara satu madhab dengan madhab yang lain berbeda? Ya, ada sisi-sisi berbedanya. Ya, ada sisi-sisi apa? Sisi berbedanya. Ya, ada sisi-sisi. Ya, misalkan nanti kalau dalam madhab Maliki, sadud dari'ah itu kuat. Misalkan dalam madhab Maliki itu eh, apa namanya menggunakan amalu ahli Madinah. Ya. Jadi amal ahli Madinah apa yang diamalkan oleh apa namanya penduduk Madinah maka itu menjadi dalil. Kemudian nanti kalau dalam madhab Hambali nanti ada istishab, ya, ya istishab. Istishab itu apa? Mengembalikan sesuatu kepada hukum dasarnya, gitu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian nanti kalau madhab Syafi'i nanti ada al-masalih al-mursalah, ya. Misalkan ada maslahat yang maslahat itu nanti jelas, ya, apa namanya maka karena adanya maslahat itu apa namanya eh, pakai ya. Nanti kalau dalam madhab Hanafi ada istihsan yang kuat, ya. Pokoknya kalau istihsan dianggap bagus ya berarti udah berarti benar gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi apa namanya lintas madhab ya kalau kita lihat lintas madhab antara satu madhab dengan yang lain itu kadang ada sisi perbedaan ya dalam penguatan ini penguatan dalil. Mm-mm. Dalam penguatan apa? Penguatan dalil. Jadi ini lebih berdalil kepada ini lebih berdalil pada itu, ya kan gitu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin nanti ada yang mengambil dari apa namanya, mengambil dari dohirnya, mungkin nanti ada yang ngambil dari apa namanya, muawalnya gitu ya. Mungkin nanti ada yang dari apanya gitu ya. Dan itu sesuatu yang biasa ya. Sesuatu yang biasa. Namanya juga istinbat hukum ya, merumuskan hukum kadang satu dengan yang lain berbeda. Saya kasih contoh. Eh dulu setelah selesai perang Hondak, baru istirahat sebentar ya, baru nafas sebentar udah disuruh sudah diperintahkan ke Khaybar. Jadi waktu itu Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukum ila fi Bani Quraidah. Maaf, la yusalliyanna ahadukum al-asra, salat al-asri ila fi Bani Quraidah. Jangan sampai salah seorang kalian ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat kemudian lanjut, mereka jalan kaki, mereka berjalan menuju Bani Quraidah. Sebagian para sahabat itu ada yang di tengah jalan itu sholat asar. Udah waktu asar nih, gitu. Udah waktu asar nih, ya. Udah waktu asar. Ya udah, kok udah waktu asar, ya udah apa namanya? Kita sholat asar. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita jangan sampai salah, jangan sampai ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya adalah supaya kita cepat-cepat. Maksudnya adalah supaya kita cepat-cepat. Waktunya asar ya udah tinggal sholat asar. Maka sebagian sahabat ada yang sholat asar di tengah jalan. Ya, sedangkan sebagian sahabat yang lain mengatakan enggak lah. Rasulullah itu mensabdakan, kok sholat asar di Bani Quraidah ya udah di Bani Quraidah. Ternyata apa beneran sholat asar di Bani Quraidah pada waktu itu sudah nabrak waktu maghrib gitu. Nah, sebagian sahabat itu memaknai langsung dengan dohir lafadznya. Lafadznya Rasulullah mengatakan seperti itu langsung diamalkan. Gitu. Sebagian sahabat ada yang mengamalkan dari esensi, ya. Esensi dari maksud dari lafadz. Ya. Lafadznya Rasulullah adalah jangan salah seorang kalian sholat asar kecuali Bani Hurairah, maksudnya adalah cepat-cepat. Berarti yang penting kita cepat-cepatnya aja, bukan berarti kita harus sholat asar di sana gitu. Dari sini sebagian sahabat
ya berarti ada dua pendapat, ya kan? Sekarang kira-kira yang benar menurut Rasulullah siapa mana? Sahabat yang sholat asar di Bani Quraidah atau yang sholat asar di jalan? Kira-kira yang benar yang mana? Atau yang salah yang mana? Kelut, kelut. Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Gimana? Yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Gimana? Jadi bening. Yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Hmm? Benar yang salah dengan dua-duanya. Jadi sinyalnya Apa? ada Benar dua-duanya. Kalau jawab benar dua-duanya. Oke. Jadi bening. Apa? Tadi saya ketemu buat bentar. Jadi nggak tahu tanya apa kan? Waduh, kurang jelas ini soalnya. Mozart, Mozart. Hah? Benar dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Oke, baik, Barafikum. Iya, benar dua-duanya. Itu jawaban yang benar. Jadi benar dua-duanya. Berarti kalau antar madhab dia mengambil dari ke dohir dohir apa namanya? Dohir dalil atau esensi dari dalil, ya dua-duanya benar. Nggak usah salah-salahin. Misalkan tadi lamsul mar'ah hal batilul wudu, ya kan gitu. Memegang perempuan apakah batal wudu? Maka kalau dalam madhab Syafi'i aula mas tumunisa, ya. La mas tumunisa. Jadi memegang perempuan itu membatalkan wudu. Dalam madhab Syafi'i kan itu hakikat gitu. Lames itu adalah menyentuh, hakikatnya menyentuh. Kalau ya misalkan apa namanya dalam madhab Hanafi itu mengatakan sebenarnya bukan bukan menyentuh tapi lebih dari menyentuh gitu ya. Maksudnya itu hubungan suami istri gitu. Itu apa namanya madhab Hanafi itu kan maknanya yang sebenarnya itu bukan menyentuh. Madhab Syafi'i balas apa namanya itu berarti kalian memaknai dengan majas. Sesuatu kalau bisa dimaknai hakikat jangan dimaknai majas dulu. Gitu. Bantah-bantahan. Padahal sama-sama benar, ya kan? Madzhab Maliki dan Syafi'i ya. Enggak, esensinya itu bukan esensinya itu bukan menyentuh atau tidak menyentuh, tapi apakah diiringi syahwat atau tidak diiringi syahwat gitu. Ya, jadi intinya empat madzhab benar lah insya Allah kan gitu ya. Dalam hal ini adalah benar. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Artinya ya nanti antara satu ulama dengan yang lain ya antara satu ulama dengan yang lain kadang memaknainya dengan makna yang berbeda ya itu sudah terjadi pada zaman sahabat ya. Nah, metode tadi ya, metode termasuk metode-metode para sahabat termasuk metodenya para apa namanya? Para ulama mazhab itulah bagian dari usul fiqh ya, bagian dari apa? Usul fiqh. Jadi metode istinbat atau perumusan hukum ya. Sehingga nanti dihukumi
batalin apa enggak, ya, membatalkan atau tidak, ya. Berarti itu kan kalau dalam usul fiqh disebut dengan taklifi, ya, al-ahkam at-taklifiyah. Jadi hukum eh, nanti kita akan ada bahas, ya. Hukum itu ada dua, ada wad'i, ada taklifi. Eh, batal atau tidak batal berarti wad'i, ya, maaf. Eh, hukum wad'i itu hukum secara legal formal. Kalau bahasa kita, ya, secara legal formal, secara hukum yang mengikat, sah atau tidak sah, batal atau tidak batal. Nah, itu wad'i, ya. Kalau bahasa bahasa kekiniannya legal formal. Ada juga yang hukum yang disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang dalam arti me- yang hukum yang mengikat, ya. Hukum hukum taklifi ini ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu taklifi, ya. Hukum taklifi. Jadi nanti hukum ada empat, ada tujuh. Nanti kita bahas insya Allah. Hukum ada tujuh, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, as-sihah wal butlan, sihah, sah atau batal atau tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Itu tapi tadi apa kalau dibagi dengan pembagian apakah itu wad'i atau taklif? Baik, barakallahu fikum. Seperti itu, ya. Jadi itu inti dari usul fikih. Nah, sedikit kita apa namanya bacakan mukadimah, ya. Ya, kata Ustadz, ya, kata guru kita Ustadz Jan, harus ada yang dibacakan, ya. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi waraqatun, ya. Ini, ya, kata Imam Juwaini, ini adalah waraqatun, beberapa lembar, ya, beberapa lembar. Jadi waraqatun, warokoh tadi daun atau lembaran atau ya lembaran lah, ya. Waraqatun, beberapa lembar, tashtamilu, yang mencakup, ya, ala, ya, mencakup ma'rifati, ya, pengetahuan, wawasan, fusulin, ya, beberapa pasal, ya, beberapa pasal, min usulil fiqhi, ya, dari kitab, dari usul fiqh, ya. Jadi Ibnu maaf Ibnu Al-Juwayni rahimahullah mengatakan bahwa, ya, apa yang saya tulis ini hanya beberapa pasal saja dan hanya beberapa lembar saja, ya. Tentunya akhwat barakallahu fikum, al-warakat ini adalah untuk pemula, ya, untuk apa? Untuk pemula. Dan nanti ada kitab-kitab usul fikih dan yang berikut-berikutnya yang lebih luas lagi, ya. Pada madhab Syafi'i nanti ada kitab Jam'ul Jawami', ya, Jam'ul Jawami' ditulis oleh Imam As-Subki rahimahullah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wadzalika, dan usul fikih itu muallafun, ya, terbentuk min juz'aini, dari dua bagian, mufradain, dua bagian parsial. Ya, barakallahu fikum. Fal aslu, apa itu disebut dengan aslu? Kan usul fikih itu kan dari dua kata, ya, akhwat, usul dan fikih. Ya, usul dan fikih, ya. Itu maksudnya dua hal yang parsial, itu maksudnya usul, kata usul dan kata fikih itu. Fal aslu, ya, apa yang dimaksud dengan aslu, apa yang dimaksud dengan usul? Ya, pokok, kalau bahasa kita itu, ya. Aslu itu pokok, ya, asas, ya, pondasi, ya, gitu, ya. Maka apa yang dimaksud dengan pokok atau pondasi ini, ya? Ma yubna alaihi ghairuh, ya. Ma yubna alaihi ghairuhu.
apa yang selainnya dibangun atasnya. Jadi akhwat barakallahu fikum, namanya pondasi ya kan, namanya bangunan itu dibangun di atasnya gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi namanya pondasi itu sesuatu yang dibangun di atasnya bangunan ya. Maka itu adalah dasar. Jadi aslun itu adalah dasar, asas, pondasi yang sesuatu itu dibangun di atas pondasi itu. Jadi fikih itu dibangun di atas pondasi usul, ya, usul fikih gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terus wal far'u ya. Adapun furu' ya, wal far'u ma yubna ala ghairi ya. Ma yubna ala. Far'u itu berarti cabang. Jadi ada batang, ada cabang ya. Ada pondasi, ada yang dibangun di atas pondasi. Ma yubna ala ghairihi, apa yang dibangun di atas sesuatu. Ya, misalkan aslus syajarah gitu ya. Aslus syajarah. Kok aslus syajarah berarti batangnya ya kan? Kalau daunan berarti furu'us syajarah. Ya, seperti itu ya akhwat barafikum. Naam. Wal fiqh ya. Dan fikih ya, alladzi huwa juz'us tsani, itu pada bagian yang kedua ya, parsial yang kedua. Lahu ma'nan lugawiyyun, memiliki makna bahasa ya. Mana bahasanya apa? Wawal faham, yaitu faham. Maka apabila jadi gini, namanya juga fikih ya, akhwat. Fikih itu adalah hasil pemahaman, nah gitu ya. Jadi namanya fikih itu adalah hasil pemahaman. Kan tadi misalkan Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai berwudu, berarti dipahami dari kata-kata ini berarti syarat sholat adalah wudu. Jika tidak wudu tidak sah. Nah gitu. Berarti kan, nah itu berarti itu udah fikih itu. Kok tadi dari dalilnya adalah hadis, dari dalil bisa disimpulkan fikihnya. Nah gitu. Nah bisa disimpulkan apa? Fikihnya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, jangankan dalil apa nih secara dalil khusus kayak gitu. Bahkan dalil yang umum aja, dalil kisah aja, dari kisah itu bisa disimpulkan. Ya. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah misalkan, Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya apa namanya? Eh, istrinya Abu Lahab yang nanti disebut dengan Ummu Jamil ya. Jadi wa imra'atuhu dan istrinya siapa? Abu Lahab. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Jadi dari ini aja, dari wa imra'atuhu hammalatal hatab, Imam Syafi'i aja udah bisa menyimpulkan hukum. Ahwat. Jadi berarti istri orang kafir itu sah. Istri orang kafir itu apa? Sah. Jadi kok ada dua orang kafir, yang satu laki, yang satu perempuan, nikah dengan cara pernikahan orang kafir, maka pernikahannya sah. Sehingga nanti ketika sudah masuk Islam, maka tidak perlu lagi nikah lagi dengan cara syar'i. Gitu. Faham ya, Ahmad? Ya. Disimpulkan dari apa? Disimpulkan dari dalil Quran. Gitu. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i seperti itu, cerdas sekali. Bahkan dari apa namanya? Bukan dari ayat hukum aja bisa disimpulkan hukum. Ya, Masya Allah. Kenapa kok bisa? Ya itu, itulah fikih, itulah faham, itulah pemahaman. Mm-mm. Baik, barakallahu. Wa maknan syar'iyyun ya, dan makna syar'inya ya, apa itu fikih? Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquhal ijtihad ya. Jadi pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang metodenya adalah ijtihad ya, dengan jalan apa? Ijtihad. Jadi namanya fikih itu ya ijtihad, ya. Namanya fikih itu apa? Ijtihad, ya. Jadi para ulama berijtihad
memahami ya. Jadi ijtihad itu adalah apa sih? Ijtihad itu adalah usaha yang yang dilakukan oleh seorang faqih untuk memahami satu ya, untuk memahami satu dalil. Nah, kesimpulan dari mujtahid itulah fikih. Nah, gitu ya. Kesimpulan dari mujtahid itulah fikih. Maka dari itu kesimpulannya fikih Syafi'i maka disebut dengan fikih Syafi'i. Kesimpulannya Imam Ahmad bin Hambal disebut fikih Hambali dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Para ulama yang berusaha menggunakan ilmunya untuk memahami hukum-hukum syar'i itulah fikih. Ya. Maka itu kenapa kok fikih itu luas, ya kan? Ada yang mengatakan kenapa fikih itu luas? Ya iyalah fikih luas. Karena antara satu orang dengan yang lain berbeda memahami. Sedangkan pemahaman orang berbeda-beda. Begitu ya. Dan fikih itu terus berkembang. Ya. Fikih itu terus terus berkembang. Ya. Jadi ilmu itu ya ada yang nadoja wahtarok. Ada yang nadoja walam yahtarik. Ada juga yang lam yandaj walam yahtarik. Itu Ahmad barakallahu fikum. Coba mungkin ini belum belum banyak yang tahu. Jadi ilmu itu ada beberapa pembagian. Jadi ilmu syar'i ya, ilmu syar'i itu ada yang pertama nadoja wahtaroko. Nadoja wahtaroko. Yang sudah matang dan udah gosong. Udah matang, udah gosong. Ya, udah matang, udah gosong. Maksudnya udah nggak ada ijtihad lagi. Udah tidak ada ijtihad lagi. Pasti ya begitu. Ya, diriwayatkan dari masa ke masa ya kayak gitu. Nggak mungkin bisa ditambah-tambah, nggak mungkin bisa dikurang-kurang gitu. Jadi ilmu yang nadoja wahtarok. Ilmu yang sudah matang dan udah gosong. Namanya udah gosong ya nggak bisa dimasak lagi. Gitu. Maksudnya nggak bisa diotak-atik lagi. Apa itu? Ilmu kiroat. Ya, ilmu apa? Ilmu kiroat. Jadi ilmu kiroat itu ya udah nadoja wahtarok ya. Udah matang, udah gosong, udah nggak bisa. Kalau misalkan waras ya, ya waras misalkan membaca ya, eh, bacanya misalkan innalladzina amanu ya. Jadi apa namanya? Mat badal ya. Mat badalnya itu 6 harokat ya. Jadi kalau dalam waras itu ada mat badal 6 harokat, bisa dibaca 6 harokat ya. Misalkan innalladzina amanu gitu. Kan kita 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 dalam apa namanya? Qiraat apa? Asim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rikumullah Barakatuh. Itu mat badal 2 rokat. Amanu itu badal ya? Mat badal. Nah, mat badal 2 rokat. Jadi innalladzina amanu gitu. Tapi kalau dalam waras, waras an-nafi ya. 6 harokat itu. Nah, itu riwayat udah diriwayatkan dari dulu sampai sekarang ya begitu. Ya, nggak bisa ditambah jadi 8 harokat, nggak bisa. Namanya juga ilmu nado Jawa Tarok ya kan. Udah gosong, udah nggak bisa diotak-atik, nggak bisa. Gitu. Karena itu ilmu riwayat udah ya. Nado Jawa Wah Tarok. Ya. Nanti waras bacanya wan nasara ya. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara ya. Ya udah wan nasara. Riwayatnya begitu. Kalau kita kan wan nasoro. Ya. Barakallahu fikum. Nanti wasobiina bacanya tashil. Wasobina.
was-sabina. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina. Bukan was-sabiina. Misalkan. Itu ya udah nggak bisa diubah-ubah. Itu itu ilmu yang apa? Nadoja wahtarak. Terus yang kedua ya nadoja walam yahtarik. Nadoja walam yahtarik. Udah mateng tapi belum gosong. Ya, iya, nadoja walam yahtarik. Udah mateng tapi belum gosong. Jadi masih bisa lah ditambah dikit-dikit gitu. Ya, seperti apa? Ilmu bahasa, ya, ilmu bahasa dan ilmu usul fiqh ini. Ya. Jadi ilmu usul fiqh ini udah matang tapi ya bisa lah ditambah-tambah dikit gitu ya. Ditambah-tambah, tambah-tambah dikit. Nadoja walam yahtarik. Ya. Udah matang tapi belum gosong. Nah, ada juga yang lam yandoj walam yahtarik. Nggak matang-matang dan nggak gosong-gosong. Ya. Matangnya kapan? Ya, nggak matang-matang. Walam yahtarik dan tidak apa namanya tidak gosong-gosong. Ya. Maksudnya itu ya masih bisa diolah terus. Masih diolah terus, masih bisa ditambahin terus. Ya. Apa itu? Ilmu fikih. Ya. Ilmu apa? Ilmu fikih. Jadi namanya ilmu fikih nggak habis-habis ya. Karena namanya masalah fikih terus ada. Gitu ya. Namanya ilmu fikih itu terus ada. Gitu. Maka itu nanti kalau ada masalah-masalah kontemporer, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh ya. Namanya juga ilmu, ya, ilmu yang nggak selesai-selesai gitu ya. Ya. Barakallahu fikum. Beberapa waktu yang lalu banyak perdebatan masalah itu. GoFood ya. GrabFood, GoFood ya. Haram apa enggak itu? Ada yang bilang riba, ada yang bilang nggak riba ya. Terus apa namanya? Apa lagi itu? Apa namanya? Bitcoin ya, Bitcoin. Halal apa haram? Baik, barakallahu. Dan seterusnya. Gitu ya, Ahmad, barakallahu. Saya kira itu pelajaran kita itu dulu aja mungkin. Kita sampai qaulul muallif alati tariqul ijtihad ya. Nah, barakallahu alati tariqul ijtihad. Mm-mm. Wal ahkamu wal ahkamu sab'atun. Ini nih barakallahu. Sedikit lagi ya. Wal ahkamu dan hukum itu sab'ah ada 7. Al wajib wal mandub wal mubah wal mahdur wal makruh was sahih wal batil ya. Hukum itu ada 7 ya, wajib, mandub itu sunnah, mubah ya, mahdur itu haram, makruh ya, sahih, sahih itu sah, wal batil atau batal. Mm-mm. Ya, barakallahu fikum. Tadi udah saya sampaikan ya, barakallahu fikum, bahwa dari hukum itu dari 7 itu nanti dibagi menjadi 2 ya, ada wad'i dan taklifi. Nah, baik, barakallahu fikum. Sampai situ dulu. Pekan depan insya Allah jika Allah mudahkan nanti kita bahas tentang apa itu wajib, ya. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi dan seterusnya. Baik, barakallahu. Insyaallah. Baik, tafadhol, masih ada waktu. Jika ada yang mau ditanyakan, ya dipersilakan. Ya. Sama kayak itu aja, sama kayak eh sama kayak kita pelajaran Mandhum Ahsanul Akhlak aja. Barakallahu fikum. Kalian mau tanya apa, silahkan.
Barakallahu fikum. Nah, silakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah. Ya, silakan. Ustaz, ada yang bertanya. Mm-mm. Ini kalau kan misalkan dia jadi imam. Mm-mm. Nah, setelah selesai sholat, dia baru tahu kalau dia haid. Oh Apa gitu. hukumnya? Jadi sholat jamaahnya gimana ya Ustaz? Apa harus ngulang semua atau bagaimana? Jadi apa namanya? Kalau imam haid. Jadi ini cukup menarik ya. Imamnya haid ya. Terus habis itu setelah selesai, makmum baru diberitahu bahwa ternyata tadi saya haid gitu ya. Apakah ngulang atau tidak? Maka jawabannya tidak perlu ngulang ya. Makmum semuanya tidak perlu ngulang ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah ya. Apa namanya? Beliau ngulang akan tetapi ternyata beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulang. Ya, itu tidak mengapa dan sah hukumnya. Kenapa? Karena para makmum waktu itu di atas pengetahuan bahwa imamnya dalam kondisi sah, ya, dalam kondisi sah. Maka sesuai dengan pengetahuannya bahwa sudah sah, maka kemudian setelah selesainya ternyata imam ternyata bukan orang yang sah sholatnya, maka eh, apa namanya para makmum dihukumi sesuai dengan pengetahuan awalnya, bukan pengetahuan keduanya. Paham maksud saya enggak? Ya. Jadi yang ditahu oleh para makmum adalah apa tadi? Yang ditahu oleh para makmum adalah itu sah, begitu. Terus setelah selesai baru tidak, oh ternyata tidak sah gitu. Maka dihukumi apa? Dihukumi sesuai dengan pengetahuan awalnya, bukan dengan pengetahuan keduanya. Ya, berarti hukumnya sah. Adapun barakallahu fikum, pertanyaannya apakah nanti eh, apa namanya si imam itu mengkodok sholat duhurnya nanti pas waktu dia me, apa dia sudah suci, maka jawabannya tergantung ya apabila sholat jamaahnya itu yang ditunda-tunda, maka apa namanya harus diulangi. Tapi jika tidak ditunda sesuai dengan waktunya, baru setelah itu baru tahu ya ternyata tidak tidak sah, maka tidak perlu mengulangi, tidak perlu mengkodok. Ya, seperti itu jawabannya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa jazakumullah khairan. Baik, silakan. Ahmad. Silakan Ahmad, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ustaz, apakah benar ketika kita ikut membantu kurban, tapi kita bukan panitia? Dan katanya, kalau kita yang bantu itu haram mendapatkan daging kurbannya. Hmm. Jadi ketika pas kita bantu ya, kemudian setelah itu kita haram mendapatkan daging kurban. Itu pemahaman yang keliru itu. Itu pemahaman yang keliru. Jadi mungkin dia khawatirnya begini. Jadi tidak boleh ya menggaji ya, tidak boleh menggaji, tidak boleh mengupah dari daging kurban. Apabila panitianya itu diupah dengan daging kurban, maka itu hukumnya haram, gitu. Tapi ya apa ada apa namanya upah upah mengupah itu ada akad, ya, ada yang akad. Kan apakah ada apa namanya jadi yang kita pahami ya, mereka para panitia korban itu bukan orang yang mencari upah dengan daging kurban. Mereka itu relawan, namanya juga panitia relawan. Begitu.
Maka dalam hal ini panitia saat mendapatkan daging kurban bagian dari hadiah. Bagian dari apa? Hadiah. Jadi begini, daging kurban itu ya, daging kurban itu menjadi salah satu ajza ya, menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk dimakan sendiri, satu bagian untuk disedekahkan ya, dan bagian untuk dihadiahkan. Gitu. Jadi dihadiahkan sehingga barakallahu dari kulu wa at'imu wa dakhiru ya, itu disimpulkan oleh para ulama dengan seperti itu. Kalau panitia korban itu bukan dalam arti digaji, bukan arti diupah. Namanya upah mengupah, ijarah itu, akad ijarah, akad upah mengupah itu adalah apa? Itu harus ada akad. Kan panitia selama ini tidak ada akad, ya. Mereka mengambil bagian itu adalah sama dengan dengan bagiannya para kaum muslimin secara umum, begitu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi maka Pak Panitia mendapatkan daging kurban nggak apa-apa. Asalkan tidak ada akad ijarah, tidak ada akad upah mengupah, begitu. Termasuk tukang jagal, ya, yang penyembelih, gitu. Itu nggak boleh diupah dari apa? Diupah dari daging kurban. Tapi misalnya apa namanya si pengkorban, misalkan memberi ini uang untuk upah jagal, ya. Terus ini daging kurban untuk hadiah. Itu hukumnya boleh sah. Itu hukumnya apa? Hukum sah, boleh. Sekarang begini, saya ingin pahamkan mengapa daging kurban itu tidak boleh untuk mengupah, gitu. Tidak boleh mengupah apa? Mengupah tukang jagal atau panitia. Mengapa? Begini, Ahwat, saya perlu pahamkan. Jadi namanya kurban itu adalah menyembelih karena Allah. Amalnya adalah amal sosial. Itu ada amal apa? Amal sosial. Gitu. Nah, kalau amal sosial berarti harus sesuai dengan sosial. Kalau digunakan untuk menggaji ataupun mengupah, ya, mengupah apa? Untuk mengupah tukang jagal, maka dia sudah memasukkan akad konvensional di situ. Paham nggak? Akad konvensional itu maksudnya akad bisnis, ya kan? Kan upah mengupah itu kan bisnis. Upah mengupah itu udah akad yang apa namanya? Udah akad cari untung. Begitu. Sehingga barakallahu fikum. Jadi setiap daging kurban tidak boleh untuk mengupah. Kenapa? Karena itu statusnya adalah status sosial. Maka tidak boleh mencari untung. Tidak boleh mencari apa? Tidak boleh diakatkan konvensional. Sama dalam hal ini. Ya, udah ya, Dek. Ya, makasih, Dek. Baik, barakallahu. Jadi sama gini. Kenapa riba nggak boleh? Gitu ya. Kenapa riba nggak boleh? Sekarang gini. Apa namanya, seseorang ngutangi, ya, misalkan ngutangi 100.000, ya, ngutangi 100.000, nanti minta dibalikin 150.000, yang 50.000 haram kan, ya, kan riba itu, gitu. Kenapa begitu? Karena utang piutang itu adalah akad sosial, maka jangan dibisniskan, maka jangan diganti menjadi akad konvensional, gitu. Jadi dalam Islam itu akadnya ada 2 akad, ada akad sosial, ada akad konvensional. Kok akad sosial, ya, itu kurban, akad sosial, infak, sedekah, zakat, wakaf, termasuk utang piutang, ya, itu termasuk akad sosial. Ya, barakallahu fikum, itu akad sosial. Kok akad konvensional, ya udah berarti al-ijarah, ya kan? Al-ju'alah, ya. Al-ijarah ini apa namanya? Mengupah atau al-ju'alah. Ju'alah ini apa namanya? Sayembara, ya kan itu. Kemudian beli membeli, ya, al-mubaya'ah, ya. Begitu. Kemudian apa lagi? Ya, intinya jual beli, ya, barakallahu fikum. Jadi adalah jual beli.
Jadi begitu. Maka namanya akad sosial ya udah akad sosial aja, jangan dibikin akad konvensional. Paham ya, Ahmad? Ya. Kalau nggak paham, tanya ya. Barakallahu fikum. Oke, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan dari chat. Tadi ada yang tanya pakai kitab apa gitu ya? Tapi udah ini. Pakai kitab Al-Waraqat. Kan tadi udah saya bilang. Al-Waraqat. Tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Mungkin tadi ngantuk dikit. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Jika ibu kita mempunyai saudara laki-laki, maka apakah mahram dengan kita yang udah balik? Ya, barakallahu fikum. Jadi, tanda. Jika ibu kita mempunyai saudara laki-laki, oh berarti paman kamu dong. Apakah mahram dengan kita yang sudah balik? Jadi, apa namanya? Eh, paman itu mahram dalam arti tidak boleh dinikahi. Ya, mahram dalam arti apa? Dinikahi. Kamu nggak mungkin dong nikah sama paman kamu, ya kan? Nggak mungkin karena memang diharamkan dalam Islam juga. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Banatul akhi apa? Ya, banatul akhi apa? Anak-anak perempuannya saudara, ya, ponakan. Wa banatul ukhti, anak-anaknya saudara perempuan. Jadi ponakan dari jalur perempuan. Jadi kamu itu ponakan paman kamu, ya. Maka haram untuk dinikahi, ya. Nah, haram untuk dinikahi, ya berarti itu mahram dalam arti itu. Tapi bukan berarti kamu boleh diboncengin, boleh salaman, boleh apa gitu, enggak. Paham ya dalam ini? Ya. Nah, kamu diboncengin, kamu disalam, apa itu untuk orang tua saja. Ya. Tapi kalau untuk apa paman enggak. Apa Ustaz, apa perbedaan mantuk sama mafhum? Wah, ini usul fikih yang udah dalam ini mantuk sama mafhum. Hmm. Ya, Hah? Satu dari satu. Baik, barakallahu. Baik. Jadi mantuk sama mafhum. Jadi gini, mantuk itu apa yang dipahami dari lafat. Nah, dohir lafat itu mantuk, gitu ya. Kalau mafhum itu apa yang dipahami dari, ya, apa yang dipahami dari lafat itu. Apa yang dipahami dari lafat itu. Ya. Jadi kalau mantuk itu dohir atau lafat, ya, apa adanya, ya. Jadi kalau mafhum itu apa yang dipahami dari mantuk itu. Nah, nanti mafhum biasa disebut ada mafhum mukhalafah, ada mafhum apa namanya? Apa? Apa? Mafhum mukhalafah, muwafaqah, ya. Mafhum mukhalafah dan muwafaqah. Iya. Jadi misalkan begini, contoh, ya. Contohnya adalah apa ya? Sekedap. Mm, 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 mm. Contohnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Mukhalafah sama muwafaqah ini. Si, bentar. Kak terlupakan saya. Barakallahu fikum. Jadi jadi apa yang dipahami dari lafadz itu, kemudian setelah itu gitu aja nggak boleh, apalagi lebih gitu ya, misalkan apa namanya, kayak gitu aja boleh, apalagi lebih ya, berarti lebih lebih boleh lagi, misalkan gitu ya.
Jadi seperti itu. Misalkan kalau mukhalafah, kok gini boleh berarti sebaliknya dong, berarti nggak boleh ya gitu. Itu mafhum ya. Inti dari mafhum di situ sih. Saya cari itu dulu ya, cari contoh dulu ya. Mafhum ini seperti contohnya. Oh iya, misalkan gini. Eh, li ayut ana ala ru'usikum ya khairun lahu min an yamassa. Misalkan gini. Li ayajlisa ahadukum ala jamratin khairun lahu min an yajlisa alal qabr. Misalkan seseorang duduk ya di atas bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Misalkan duduk di atas kuburan hukumnya boleh nggak boleh ya kan, sampai Rasulullah sabdakan itu duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Nah, duduk di atas kuburan aja nggak boleh apalagi nginjek-nginjek kuburan. Nah itu mafhum muwafaqah itu kayak gitu ya, mafhum muwafaqah kayak gitu. Jadi mafhum muwafaqah itu mafhum yang apalagi gitu, ini aja gini apalagi lebih, nah gitu, itu namanya mafhum muwafaqah. Nah, nah yang dipahami dari mantuk ya, mantuknya kan liyaya jilisa ahadukum ala jamratin khairun lahu min an yamassa man ada jilisa alal qabr. Salah seorang kalian duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Jadi kok mantuknya apa? Ya udah duduk di atas bara api aja deh daripada duduk di atas kuburan gitu. Itu mantuknya begitu. Tapi kan nggak mungkin kita pahami secara mantuk, paham ya? Nah, kita pahami secara mafhum aja, gitu kan? Oh, duduk di atas kuburan aja nggak boleh, apalagi nginjek-injek, gitu, misalkan, gitu ya. Nah, tinggal mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafahnya berarti sebentar, mafhum muwafaqah dulu aja ya. Afdhalus shadaqati sakyul ma, misalkan. Afdhalus shadaqati sakyul ma. Sebaik-baik sedekah adalah memberi minum. Ya. Afdhalus shadaqati sakyul ma. Sebaik-baik sedekah adalah memberi minum. Kok mantuknya apa mantuknya? Ya udah, mantuknya berarti adalah ya udah kita sedekah yang paling afdal adalah memberi minum, ya udah kok kita sedekah memberi minum aja kan udah paling afdal gitu. Enggak. Kita pahami secara apa? Mafhum. Mafhum muwafaqah. Kalau ngasih minum aja itu sedekah yang terbaik, apalagi ngasih makan. Gitu. Apalagi ngasih apa? Ngasih makan. Iya. Apalagi ngasih makan. Gitu. Baik, barakallahu. Tinggal mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu sebentar ya. Mafhum mukhalafah seperti ntar deh ya, PR insya Allah terlupakan ini. Ya, barakallahu. Tapi ada nanti mafhum mukhalafah ya. Baik, barakallahu. Iya. Baik, barakallahu. Apa ya, seperti itu. Seperti itu ya, Ahmad, barakallahu. Silakan, ada lagi enggak? Sudah ya, barakallahu. Jika sudah tidak ada, barakallahu. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini semuanya membawa manfaat ya, dan dimudahkan semuanya untuk memahami syariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu, barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Saya minta maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz.
khairan katsiran. Alhamdulillah. Semoga paham ya, kalau nggak paham nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada. Ya, insya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Amin. Hayakumullah.